Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang insyaallah semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang bertanya tentang hukum wanita yang hamil dan ibu yang sementara menyusui, apakah bisa meninggalkan puasa? Dalam hukum dikatakan al-aslu fil hukmi lil wujub. Hukum asal daripada puasa orang yang hamil dan orang yang sementara menyusui itu adalah hukum wajib. Itu hukum asal. Terkecuali apabila orang yang hamil itu mengkhawatirkan janin yang sementara dikandungnya dan ibu yang sementara menyusui sangat khawatir dengan kondisi bayi yang sementara menyusu, maka itu boleh saja untuk sementara tidak berpuasa. Di sini ada 3 pandangan ulama tentang boleh tidaknya berpuasa wanita yang sementara hamil dan ibu yang sementara menyusui. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ibu hamil dan ibu yang menyusui itu boleh saja tidak berpuasa dengan syarat harus mengqada puasanya setelah hari-hari berikutnya. Artinya apa? Dia wajib mengganti puasanya, mengqada puasanya setelah selesai bulan puasa. Apabila sudah memiliki waktu yang lowong untuk berpuasa. Itu pendapat yang pertama. Ini pendapat ini dipelopori oleh Al-Imam Abu Hanifah dan ulama salaf yang mempelopori ini adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pendapat yang kedua, di mana ulama mengatakan bahwa wa in khafata ala anfusiha fa alaihim al-qada faqat wa in khafata ala waladihima fa alaihim al-qada wa it'amu masakin. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa apabila ibu yang sementara hamil dan ibu yang sementara menyusui itu mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka itu wajib mengqada puasanya. Dan apabila dia mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan bayi yang dikandungnya dan bayi yang sementara disusui, fa alaihim al-qada wa it'amu masakin, hendaklah dia mengqada puasanya di hari-hari berikutnya dan memberikan fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin. Ini yang banyak diperpegangi oleh orang-orang di Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas mereka bermazhab Syafi'i. Karena memang pendapat ini dipelopori oleh Al-Imam Syafi'i wa Imam Ahmad yang mengatakan bahwa mengqada puasa dan memberi fidyah kepada orang fakir miskin, maka itu merupakan solusi apabila ibu menyusui atau ibu yang hamil itu bisa saja mengqada puasanya. Ulama salaf yang mempelopori pandangan ini adalah Ibnu Umar. Ulama mengatakan bahwa cukup memberi fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin. Tidak usah mengqada puasanya yang telah ditinggalkan. Ini dipelopori oleh Ibnu Abbas. Dan pendapat yang ketiga inilah pendapat yang paling disukai oleh ibu-ibu yang sementara hamil dan ibu-ibu yang sementara menyusui.
Kenapa? Karena ini sangat ringan, cukup memberi takaran makanan kepada fakir miskin sekitar 0,6 kg setiap harinya kepada fakir miskin, itu sudah menjadi solusi atas ditinggalkannya puasa di bulan suci Ramadan. Ada kendala yang selama ini dihadapi oleh sebagian besar ibu-ibu yang setiap tahunnya melahirkan atau kebetulan menyusui di bulan suci Ramadan. Itu terjadi kesinambungan atau rutinitas setiap tahun. Maka inilah solusi yang paling baik, yang paling bijak, di mana setiap tahunnya juga hanya memberi fidyah kepada para fuqara wal masakin, tidak perlu mengqada puasanya. Inilah pandangan ulama terhadap ibu yang menyusui dan ibu hamil yang tidak bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita di bulan suci ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpuasa, dan ibu-ibu yang sementara menyusui dan ibu-ibu yang sementara hamil juga diberikan pahala seperti orang yang berpuasa. Hadanallahu wa iyyakum. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.